Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasda, NIM 10156123003 dari Prodi Pendidikan Agama Islam TP1 semester 3. Di sini saya membuat video guna memenuhi tugas pengganti semester dari dosen pengampu sejarah peradaban Islam. Nah, di sini kami diberi tugas membuat video menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah beliau berikan pada kami. Nah, pertanyaan pertama, jelaskan secara bahasa dan istilah pengertian sejarah menurut para ahli. Nah, secara etimologi, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun, yang berarti pohon, melambangkan rangkaian peristiwa yang saling berhubungan seperti cabang-cabang pohon. Nah, secara istilah, menurut para ahli, Herodotus, sejarah adalah kajian bertujuan untuk menceritakan peristiwa-peristiwa masa lalu agar tidak dilupakan oleh generasi berikutnya. Nah, lanjut soal kedua, jelaskan kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Nah, kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama, kondisi sosial. Paganisme, mayoritas bangsa Arab menyembah berhala seperti Hubal, Lata dan Uzza. Terus kehidupan nomaden. Sebagian besar masyarakat hidup sebagai penggembala di gurun, sementara di kota seperti Mekah terdapat pedagang kaya. Terus perpecahan kabilah. Kehidupan masyarakat diatur berdasarkan suku atau kabilah yang sering berperang untuk kekuasaan. Terus ketidakadilan sosial. Wanita dan budak sering diperlakukan tidak adil, seperti tradisi mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Terus kondisi politik, tidak ada pemerintah terpusat, kekuasaan berada di tangan kepala suku. Terus Mekah menjadi pusat perdagangan dan keagamaan karena adanya Ka'bah. Terus dominasi suku Quraisy sebagai pemegang otoritas keagamaan dan ekonomi di Mekah. Nah, soal ketiga, jelaskan kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, kemajuan umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama itu ekspansi wilayah. Umar berhasil memperluas wilayah Islam hingga ke Persia, Syam, dan Mesir, menjadikan Islam sebagai kekuatan besar. Terus administrasi pemerintahan, membentukkan sistem di Diwan atau administrasi keuangan. Terus penetapan kalender Hijriyah. Terus pemisahan kekuasaan militer dan sipil. Nah, selanjutnya itu infrastruktur, pembangunan jalan raya, pos, dan saluran irigasi. Terus kesejahteraan rakyat, pembentukan lembaga Baitul Mal untuk mengelola zakat dan pajak guna membantu masyarakat miskin. Terus keamanan, membentuk sistem keamanan politik termasuk kepolisian. Keempat itu latar belakang terjadinya perang Siffin. Nah, perselisihan politik terjadi antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam, terkait pembalasan atas pembunuhan Utsman bin Affan. Terus tuntutan Muawiyah menuntut Khalifah Ali untuk mengusut dan menghukum pembunuh Utsman sebelum ia berbayat. Terus perbedaan pandangan. Nah, Ali lebih fokus pada stabilitas politik dan menganggap penyelidikan pembunuhan Utsman harus dilakukan setelah situasi negara stabil. Terus perang terjadi
Nah, pada 657 Masehi di Siffin atau tepi sungai Eufrat, kedua belah pihak bertempur hingga terjadi arbitrase yang justru memperumit konflik dan memicu perpecahan lebih lanjut dalam umat Islam. Terus kelima, yang terakhir, perbedaan kebijakan politik dinasti Umayyah atau Damaskus dan Abbasiyah atau Baghdad. Nah, dari aspek pusat kekuasaan, dinasti Umayyah Damaskus, sedangkan dinasti Abbasiyah Baghdad. Terus sistem pemerintahan, dinasti Umayyah itu monarki absolut, kekuasaan turun temurun, sedangkan dinasti Abbasiyah itu sentralisasi kekuasaan dengan struktur birokrasi. Terus pendekatan politik, dinasti Umayyah Arab sentris memprioritaskan orang Arab, sedangkan dinasti Abbasiyah kosmopolitan memadukan berbagai etnis dan budaya. Terus ilmu pengetahuan, dinasti Umayyah fokus pada pembangunan fisik, yaitu masjid atau istana, sedangkan dinasti Abbasiyah kemajuan besar dalam sains, filsafat dan sastra. Terus keagamaan, dinasti Umayyah cenderung pragmatis, banyak mengatur politik. Terus dinasti Abbasiyah lebih mendukung perkembangan ilmu keislaman. Nah, itulah jawaban yang bisa saya paparkan. Mohon maaf jika ada kurangnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.